Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Sujanadi Pratama, nomor absen 14, kelas pemasaran D pagi. Pada pagi hari yang baik ini, saya akan menjawab soal UAS Etika Bisnis, mata kuliah Etika Bisnis. Nah, soal yang pertama yaitu yang ke-1 ada soal mengenai karyawan membocorkan pemalsuan laporan keuangan. Soal 1A, apa tindakan karyawan tersebut etis? Menurut pendapat saya, jawaban dari saya, ya, tindakan karyawan tersebut bisa dianggap etis bila dilakukan karena niat untuk membongkar pelanggaran hukum dan ketidakjujuran dalam perusahaan. Dalam konteks etika, ini dikenal sebagai whistleblowing. Dan bila dilakukan demi kepentingan publik dan keadilan, maka tindakan tersebut sesuai prinsip moral. Selanjutnya, soal 1B. Bagaimana perusahaan sebaiknya memperlakukan whistleblower? Perusahaan seharusnya memiliki mekanisme perlindungan bagi whistleblower, bukan malah memecat mereka. Whistleblower harus diberi saluran aman untuk melaporkan pelanggaran dan dilindungi dari pembalasan. Ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya nomor 2, soal nomor 2 mengenai pabrik tekstil membuang limbah ke sungai. Nah, soal 2A, analisis pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus ini. Jawabannya, pabrik melakukan pelanggaran terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tindakan membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan menunjukkan ketidakpedulian terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta melanggar hukum lingkungan. Soal 2B, apa tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan? Jawabannya, perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk tidak membahayakan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Etika bisnis menuntut perusahaan untuk menjalankan operasional yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan ekologis. Soal 2C, rekomendasikan solusi kebijakan internal yang beretika dan berkelanjutan. Nah, jawabannya yang pertama ada mendirikan instalasi pengolahan limbah atau IPAL. Yang kedua, menyusun dan menjalankan kode etik lingkungan. Yang ketiga, melakukan audit lingkungan secara berkala. Yang keempat, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dampak lingkungan. Soal selanjutnya yaitu soal yang ketiga, ada klaim produk skincare tanpa uji klinis. Soal 3A, apakah praktik tersebut etis? Jawabannya, tidak. Praktik tersebut tidak etis karena menyebarkan informasi menyesatkan tanpa dasar ilmiah. Ini melanggar prinsip kejujuran dan iklan dan dapat merugikan konsumen secara psikologis maupun finansial. Jawaban soal 3B. Bagaimana hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini? Tanggung jawab sosial menuntut perusahaan untuk memberikan informasi yang benar dan akurat. Etika perusahaan harus mengutamakan keselamatan dan hak konsumen, termasuk hak untuk mengetahui kebenaran tentang produk. Selanjutnya soal 3C. Apa dan dampak jangka panjang terhadap kepercayaan konsumen? Jawabannya, jika terus dilakukan, praktik ini akan menurunkan kepercayaan konsumen, merusak reputasi merek, dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum termasuk tuntutan karena iklan palsu atau misleading advertisement. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu mengenai manajer pengadaan memilih vendor kerabat. Soal 4A, apakah tindakan tersebut etis? Jawabannya tidak. Memilih vendor kerabat tanpa proses tender transparan adalah bentuk konflik kepentingan. Walaupun harga mungkin terbaik, keputusan ini tetap tidak objektif dan
dapat menimbulkan kecurigaan adanya nepotisme atau korupsi. Selanjutnya, apa risiko etis dan hukum yang mungkin terjadi? Nah, yang pertama, risiko hukum. Pelanggaran peraturan pengadaan berpotensi mengarah ke tindakan korupsi. Yang kedua, ada risiko etika, yaitu menurunkan kepercayaan internal, menciptakan budaya kerja yang tidak adil dan tidak profesional. Baik, soal selanjutnya, bagaimana seharusnya perusahaan menyusun kebijakan untuk mencegah konflik kepentingan semacam ini? Nah, jawabannya, yang pertama itu mewajibkan laporan konflik kepentingan dalam proses pengadaan. Yang kedua, menyusun kebijakan tender terbuka dan transparan. Yang ketiga, membentuk komite independen pengadaan untuk memverifikasi dan keputusan. Yang keempat, menyediakan pelatihan etika secara rutin bagi manajemen. Sekian jawaban soal UAS dari saya. Jika ada salah sikap atau salah ucap, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan Pramosanti. Om Santi Santi.